Bab 771, Daya Tarik Semangat Juang. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus matikan mengatur ulang. Setelah Wenzi pergi, tak lama kemudian, dua saudara kembar identik muncul di istana. Wang, apakah kau mencari kami? Salah satu dari mereka berkata. Haoran, Hao Xing, apakah kau di sini? Raja Xuanling melihat keduanya datang, dan tersenyum tipis. Kegelapan menghilang begitu saja tanpa jejak. Aku tidak tahu ada apa denganmu, Wang. Aku masih berlatih keterampilan bertarung ketika aku dipanggil oleh guru nasional Wenzi. Salah satu dari mereka berkata, Hao Xing, jangan bersikap kasar. Keduanya hampir identik dalam hal tinggi dan penampilan. Namun ada satu tempat yang sangat mudah dibedakan. Kakak laki-laki Kuki Haoran, yang berada di tahap tengah Kaisar Bertarung Bintang 7, adalah orang yang sangat bersemangat, memiliki rasa pemerintahan yang dalam, dan bijaksana dalam pekerjaannya. Dan adik laki-lakinya Qi Hao Xing, kekuatan Kaisar Bertarung Bintang 7 di tahap awal, sombong, jadi sangat mudah dibedakan. Haha, tidak apa-apa, alasan memanggil kalian berdua ke sini kali ini terutama untuk reruntuhan. Raja Xuanling tentu saja tidak akan memiliki pengetahuan yang sama dengan Qi Hao Xing, jadi dia langsung berbicara. Relik. Qi Hao Xing terkejut saat mendengar kata-kata itu. Masalah reruntuhan dapat dikatakan telah menjadi rumor baru-baru ini, jadi meskipun saudara kedua kecanduan kultivasi, dia masih mendengar orang lain berlatih kultivasi. Wang, apakah kamu ingin kami memasuki reruntuhan? Qi Haoran bertanya sedikit setelah mendengar ini. Itu benar, saat ini, meskipun keluarga kerajaan Xuanling kita memiliki perselisihan internal yang konstan, ini adalah waktu ketika ada kekurangan bakat. Dan hanya kalian berdua yang terkuat dari generasi muda keluarga kerajaan Xuanlingku, jadi aku ingin kalian memasuki reruntuhan untuk berlatih dan mempersiapkan diri untuk kompetisi sekte di masa depan. Raja Xuanling berkata dengan sungguh-sungguh, bahkan ada sedikit keseriusan dalam suaranya. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Kakak laki-laki, aku tidak menyangka ini benar. Aku sudah lama mendengar tentang reruntuhan itu. Aku bosan di keluarga kerajaan Xuanling ini sepanjang hari, dan tidak ada tuan yang sebenarnya. Aku hampir berkarat. Kali ini, biarkan aku keluar dan melihat dengan saksama para ahli sekte, dan melihat siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Qi Hao Xing mendengar itu, tentu saja terlepas dari hal-hal lain, dia segera berkata kepada saudaranya. Apakah ada misi? Saat berikutnya, Qi Haoran berpikir beberapa kali dan kemudian bertanya. Itu bukan tugas. Itu paling-paling hanya ujian. Jika lulus, maka keluarga kerajaan Xuanling akan memiliki tempat di aula pemujaan di masa depan. Keluarga kerajaan Xuanling tersenyum sedikit. Benarkah? Ketika Qi Hao Xing mendengar kata-kata itu, dia langsung tertawa. Karena mereka telah berada di keluarga kerajaan Xuanling selama bertahun-tahun, mereka tentu tahu bahwa jika mereka memiliki kesempatan untuk bergabung dengan balai pemujaan keluarga kerajaan Xuanling, sumber daya kultivasi mereka di masa depan akan sangat terjamin. Tentu saja, Raja Xuanling tersenyum tipis. Ujian apa? Tanya Qi Haoran. Lakukan apapun untuk mencegah orang-orang Paviliun Wanhua mendapatkan warisan. Penghalang, bunuh. Suara dingin Raja Xuanling terdengar perlahan dari istana pada saat berikutnya. Setuju. Saat berikutnya, Qi Haoran setuju tanpa berpikir. Sejak hari mereka bergabung dengan keluarga kerajaan Xuanling, mereka tahu bahwa hubungan antara keluarga kerajaan Xuanling dan Paviliun Wanhua, sekte racun, dan Paviliun dupa terbakar bagaikan air dan api. Itu bagus. Turun dan bersiap, tidak lama lagi reruntuhan akan dimulai. Adapun informasi tentang sekte lain yang berpartisipasi dalam reruntuhan ini, aku akan mengirimkannya kepadamu. Namun, Xiaoyan dari Paviliun dupa terbakar harus lebih memperhatikan. Raja Xuanling memberi instruksi. Baiklah. Setelah setuju dengan Raja Xuanling, kedua bersaudara itu pergi perlahan. Kedua orang ini, Raja Xuanling menatap kedua orang yang pergi, tersenyum perlahan, lalu berusaha sekuat tenaga memulihkan luka di tubuhnya. Tianshan, Wan Jianmen, Tuan Jiu Jianxian, katakan padaku apa yang ada di reruntuhan kali ini. Jiu Jianxian baru saja kembali ke Wan Jianmen, dan langsung terjerat oleh kedua muridnya yang sombong. Jiu Jianxian memiliki dua murid, yang hanya bernama Hongqian dan satu bernama Song Yue, yang merupakan sepasang kekasih masa kecil.
Hubungan antara keduanya sudah cukup baik sejak kecil, dan kekuatan di balik keduanya mengirim mereka ke Wan Jianmen untuk berkultivasi. Jadi hubungan antara keduanya selalu sangat baik, dan ada situasi kehidupan pribadi yang samar-samar. Qianer, biarkan Tuan beristirahat sebentar. Seorang pria yang agak tampan berjalan ke arahnya, memegang kendi di tangannya, dan di kendi itu, aroma anggur yang elegan sedikit melayang. Anggur yang enak, tetap saja bayiku Yuer yang mengerti aku. Ketika Jiu Jianxian melihat anggur enak di tangan Song Yue, dia langsung melompat seperti orang yang tersesat. Song Yue, melihat ini, Hong Qian tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Terakhir kali, Song Yue mendengar suara gemuruh itu, diam-diam berkata bahwa itu tidak baik, dan dengan cepat menjelaskan. Sudah berapa kali aku katakan kepadamu bahwa minum alkohol tidak baik untuk kesehatanmu? Kamu tidak boleh membiarkan Tuan minum, bagaimana mungkin kamu? Di akhir kalimat, Hong Qianjiao mendengus, jelas tidak puas dengan Song Yue. Hei, Qianer, kamu dan aku berhenti minum demi guru, kenapa kamu tidak membunuhku saja? Jiu Jianxian mengambil anggur di tangan Song Yue, menyesapnya dengan gembira, dan melirik Hong Qian. Benar, aku lupa soal bisnis. Di reruntuhan kali ini, tidak hanya ada beberapa ramuan obat yang dibutuhkan oleh guru sektemu, tetapi juga keberadaan semangat juang. Jiu Jianxian tiba-tiba berkata, apakah kamu punya bahan obat yang dibutuhkan pamanmu? Bagus sekali. Ketika Qianer mendengar ini, dia tertawa gembira, dan ketidaksenangan tadi menghilang tanpa jejak. Jiwa pejuang. Saat berikutnya, alis Song Yue berkerut, jelas dia cukup waspada dengan dua kata ini. Ya, dan kita tidak masuk ke bagian reruntuhan yang lebih dalam, di mana, tampaknya ada napas manusia. Setelah minum beberapa teguk anggur, Jiu Jianxian berkata seolah-olah dia tidak mabuk. Jiwa pejuang, napas manusia. Qianer terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Adapun semangat juang, dia secara alami tahu apa artinya. Daftar orang yang pergi ke reruntuhan kali ini hanya kalian berdua. Di mana kau ingin berbicara dengannya? Jiu Jianxian menghilang seketika, hanya menyisakan Song Yue dan Qianer. Keduanya saling memandang dan kemudian berpelukan kembali. Gunung patah, lembah tak berperasaan. Lembah tak berperasaan kita benar-benar belum lahir untuk waktu yang lama. Jika terus seperti ini, aku khawatir itu akan dilupakan oleh dunia. Binger, kali ini reruntuhan akan diambil olehmu. Ingatlah bahwa semuanya terutama tentang keselamatan gelombang ada berbagai macam emosi di dunia. Kata-kata cinta paling menyakiti orang, jangan main-main dengan pria. Di sebuah pavilion yang agak terpencil, seorang wanita tua memberi instruksi kepada muridnya dengan hati-hati. Murid patuh. Seorang wanita bercadar sedikit setuju. Gunung Tai, rumah boneka. Ada organ dan boneka di mana-mana, dan jika terjadi kesalahan, mereka akan dikepung oleh boneka yang tak terhitung jumlahnya dan mati. Reruntuhan itu lahir, kali ini, keluarlah dan lihatlah. Dalam 30 tahun, kau telah mempelajari semua matematika yang telah kupelajari, dan aku tidak bisa lagi mengajarimu apapun. Kepala istana boneka memandang murid yang sombong di depannya, dan berkata dengan enggan. Murid, aku ingin belajar dengan kepala istana selama beberapa tahun lagi. Mendengar ini, murid yang paling sombong dari istana boneka kepala istana berkata dengan sedikit rendah hati. Baiklah, karena begitulah, maka kali ini kau pergi ke reruntuhan untuk membawa kembali semangat juang. Tuan rumah besar telah mengajarimu selama 10 tahun. Kata rumah boneka itu sambil tersenyum. Murid itu pasti akan menepati amanat guru. Setelah pria yang dikelilingi boneka itu selesai berbicara, dia perlahan tertawa. Dengan senyuman ini, boneka di belakangnya tiba-tiba tersenyum muram. Orang ini secara mengesankan adalah murid paling menonjol dari rumah boneka, Hu Alexin. Namun, pada usia 30 tahun, dengan teknik boneka satu tangan, saya khawatir hanya ada sedikit orang yang dapat mengalahkan seluruh istana boneka. Pada titik ini, masih banyak sekte besar dan kecil yang membahas reruntuhan itu, dan saya yakin itu akan segera dibuka dengan panas. Masih ada 10 hari lagi sebelum segel reruntuhan itu melemah, dan sekte-sekte dari semua ukuran di Suan San San sedang sibuk. Namun saat ini, di pavilion pembakaran dupa, ada tamu tak diundang. Guru, kakak senior, bukankah kita terlalu gegabah? Di kaki Gunung Huasan, dua wanita perlahan muncul di sini. Salah satu wanita itu melihat Gunung Huasan yang menjulang tinggi, dan segera menjadi sedikit ragu.
Huasan, tempat paviliun pembakaran dupa berada, dan di mana Xiao Yan? Aku bilang Xiao Yuiwei, bukankah di sekte ini sangat dingin selama beberapa tahun? Mengapa kamu begitu gelisah ketika datang ke Huasan sekarang? Canda kakak senior itu. Baiklah, aku mengerti sekarang. Ternyata aku ingin melihat kekasih kecilku. Apakah kamu gugup? Sebelum wanita itu bisa berbicara, kakak senior berkata. Kakak senior, melihat kakak seniornya berbicara dengan bebas, Yueru segera mengeluarkan kemarahan genit. Jika dia terus berbicara, dia akan menaruh wajahnya di suatu tempat. Coba kupikirkan, siapa nama anak laki-laki di paviliun Fenxiang itu? Sepertinya Xiao Yan. Aku ingin melihat, tempat suci apa yang bisa membuat Xiao Yuiwei kita yang dingin berlarian seperti rusa kecil. Setelah kakak perempuan senior itu selesai berbicara, dia tertawa. Pengunjung itu adalah kakak perempuan senior Yueru dan Paviliun Wanhua saat ini, dan juga salah satu dari dua murid Paviliun Wanhua, Xiuqi. Xiuqi, murid tertua dari Master Paviliun Wanhua, kekuatannya sebanding dengan tahap awal Dou di bintang 7, dan dia cukup bebas dan mudah bergaul. Kakak perempuan senior, kamu memiliki kekuatan Kaisar Dou bintang 7 sekarang, jadi kamu tidak bisa menggertaknya untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, Yueru memutuskan untuk berbicara. Ups, ini bahkan belum menjadi keluarga. Xiuqi terus bercanda, karena Yueru memiliki perjanjian dengan Xiao Yan sebelumnya, kekuatannya mencapai penyempurnaan Kaisar Dou bintang 5, dan dia membutuhkan bantuan Xiao Yan ketika dia menerobos. Sekarang karena kepala Paviliun Wanhua tidak ada di sana, dan Huayun tidak tahan dengan tindakan keras dan lembut Yueru yang terus-menerus, dia mengirim Xiuqi dan Yueru pergi ke paviliun dupa terbakar untuk menemukan Xiao Yan. Bagaimanapun, pembangkit tenaga listrik Kaisar Dou bintang 8 di reruntuhan tidak diizinkan masuk, dan Xiuqi ini juga yang terbaik di antara Kaisar Dou bintang 8 di paviliun Wanhua hari ini. Kakak senior, ayo pergi. Yueru tahu karakter kakak seniornya, jadi dia mengabaikan kata-katanya dan berbicara sedikit. Setelah berbicara, mereka berdua menuju Gunung Huasan, dan tempat yang mereka tuju adalah pintu masuk wilayah surga terbakar, di mana mereka mencoba memasuki paviliun pembakaran dupa. Sayangnya, bagaimana saudara-saudari lainnya dapat berkultivasi dengan baik di sekte, aku harus datang ke sini untuk bertanggung jawab menjaga wilayah surga yang terbakar. Perlindungan paviliun Fenxiang kami cukup ketat. Kecuali Xiao Yan yang pernah masuk ke wilayah surga yang terbakar, sejauh ini belum ada yang berhasil masuk. Hei, nada bicaranya benar-benar buruk. Pada saat ini, suara keluhan Wang Chen terdengar di luar wilayah surga yang terbakar. Penjagaan dan pemeriksaan Fen Tianyu selalu menjadi tanggung jawab banyak saudara senior di lokasi tersebut. Sekarang setelah saudara senior dan saudara senior kedua telah meninggalkan sekte, tugas-tugas ini secara alami diberikan kepada mereka. Dan Wang Chen secara alami menjadi yang pertama. Siapa? Bagaimanapun, Wang Chen sangat menyadari pentingnya wilayah surga yang terbakar, dan segera waspada. Ketika dia melihat riak ruang angkasa aneh muncul di atas wilayah surga yang terbakar, Wang Chen berkata bahwa dia waspada. Xiao Yuiwei, lihat, ini adalah formasi penjaga paviliun Fenxiang, yang disebut Fen Tianyu. Dikatakan bahwa bahkan pembangkit tenaga listrik Dou Xian jatuh ke dalamnya. Suara manis Xiuqi terdengar di luar Burning Heaven Territory. Xiuqi sangat berpengetahuan dan berhenti di luar Burning Heaven Territory bersama Yueru. Sebagai murid langsung dari Master Paviliun Wanhua, Xiuqi tahu sifat mengerikan dari formasi besar yang melindungi sekte ini. Adik kecil, kami dari Paviliun Wanhua, datanglah ke Paviliun Fenxiang untuk mencari Xiao Yan, dan tolong beri tahu aku. Jiwa Xiuqi tergerak, dia langsung tahu di mana Wang Chen berada, dan segera berkata dengan lembut. Mencari Xiao Yan. Ketika Wang Chen mendengar kata-kata itu, dia tiba-tiba teringat persaingan antara dirinya dan Xiao Yan, dan sekarang Xiao Yan menjadi pusat perhatian. Salah satu dari dua wanita ini adalah Kaisar Petarung Bintang 5, tetapi kekuatan mereka jauh lebih tirani daripada Xiao Yan. Mengapa keduanya mencari Xiao Yan? Dan keduanya dari Paviliun Wanhua. Saya ingat bahwa Paviliun Wanhua dan Paviliun Fenxiang kami memiliki beberapa kesalahpahaman. Bagaimana mereka bisa mengirim seseorang kepada kami? Meskipun kekuatan Wang Chen tidak luar biasa, pikirannya sangat jernih. Mengetahui dengan jelas betapa pentingnya Xiao Yan bagi seluruh paviliun pembakaran dupa,
Sebagai sesama murid, Wang Chen berhak membantu Xiao Yi untuk menghentikan beberapa masalah yang tidak perlu. Kami tidak memiliki orang seperti Xiao Yan di paviliun Fenxiang. Kalian berdua harus bolak-balik dari tempat asal kalian. Wang Chen berkata dengan ringan, dan segera menyapu ke dalam ruang Fentianyu. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Bagaimanapun, kekuatan wanita ini tidak terduga. Jika dia tiba-tiba bergerak, Wang Chen akan sedikit takut. Orang ini, ketika Xiuqi mendengar kata-kata itu, matanya menegang, dan ekspresi serius langsung muncul. Orang ini, dia tidak melihat wajahnya, tetapi dia ingin membuat dirinya marah. Tidak, Yueru penuh dengan kegembiraan, tetapi ketika Wang Chen selesai berbicara, wajahnya menjadi gelap. Kenapa tidak? Yueru tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Jangan percaya orang ini. Aku lihat orang itu tidak akan jujur jika dia tidak memukulnya. Setelah Xiuqi selesai berbicara, sosok itu menghilang dengan aneh, dan vitalitas Qian tiba-tiba muncul. Energi atribut angin datang dan pergi tanpa jejak. Sangat cepat, Wang Chen terkejut ketika dia melihat ini, tetapi ketika dia hendak bergerak gelombang, dia terkejut dengan kecepatan Xiuqi. Ayo datang untuk mencari seseorang, mengapa kamu? Xiuqi datang ke sisi Wang Chen secepat embusan angin, mengangkat telapak tangannya hanya untuk mengambil gambar, tetapi menghentikannya, lalu menatap Wang Chen dan berkata dengan sungguh-sungguh. Wang Chen ditatap begitu dekat oleh pembangkit tenaga listrik Kaisar Dou Xiuqi Qixing, dan dia tidak bisa menahan perasaan banyak tekanan. Kakak senior, jangan membuat masalah. Yueru juga sedikit takut, dan langsung berkata, aku tahu, meskipun Xiuqi sedikit marah, setelah mempertimbangkan untung ruginya, dia tidak melakukan apapun, dia hanya memberi Wang Chen sedikit kekuatan. 2. Kita benar-benar tidak memiliki Xiao Yan di paviliun Fenxiang, jadi silakan kembali. Wang Chen menyebut kedua wanita itu menakutkan. Fentianyu adalah sekte yang melindungi paviliun Fenxiang. Setiap kali dibuka, biayanya sangat mahal, jadi Wang Chen tidak berani membukanya dengan gegabah. Wilayah surga yang terbakar ada di langit, dan paviliun dupa yang terbakar ada di atas tanah, jadi wajar saja untuk meminta bantuan. Kau, Yueru tidak bisa menahan perasaan sedikit marah ketika mendengar ini. Yueru, tepat ketika ketiganya seimbang, seorang pria dengan kaki yang berat di punggungnya lewat, dan segera berseru kepada gadis muda itu. Xiao Yan. Yueru dipanggil oleh suara yang dikenalnya ini, dan dia berdiri dalam kebuntuan di udara. Bukankah orang yang berbicara adalah orang yang memikirkannya siang dan malam? Xiao Yan. Pada saat ini, Yueru dipenuhi pikiran, dia berdiri dengan pandangan kosong di tempat, matanya menatap tubuh Xiao Yan sedikit. Dia menjadi lebih kurus dan lebih kuat. Yueru tidak tahu apa yang telah dialami Xiao Yan dalam beberapa tahun terakhir, tetapi tidak diragukan lagi bahwa tubuh Xiao Yan telah kehilangan sebagian berat badannya, dan kekuatannya juga telah meningkat pesat. Jelas, dia pasti sangat menderita. Yueru, mengapa kamu di sini? Xiao Yan memberi isyarat kepada Wang Chen sedikit, lalu Wang Chen tidak mengatakan apa-apa, hanya tertawa, dan kemudian menghilang langsung ke wilayah surga yang terbakar. Sekarang Xiao Yan ada di sini, dia tidak membutuhkannya lagi, jadi dia bisa bermalas-malasan. Aku di sini untuk mencarimu. Yueru ragu-ragu sesaat kemudian. Meskipun aku telah memenangkan persetujuan Tuan, sebagai seorang gadis, aku tidak dapat mengatakan bahwa aku datang ke Xiao Yan untuk reruntuhan, kan? Dan hanya Yueru yang tahu bahwa adalah salah untuk datang ke Xiao Yan dengan alasan kultivasi, tetapi itu benar setelah memikirkannya. Biarkan aku memberitahumu. Sebagai orang luar, Xiuqi tentu saja tahu situasi Yueru, dan segera berkata kepadanya. Mengikuti kelegaan kakak perempuannya, Yueru menghela napas lega dan menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. Kekuatan wanita ini sangat kuat. Ini adalah komentar pertama Xiao Yan tentang Xiuqi. Pertemuan tatap muka seperti itu membuat Xiao Xiao merasakan tekanan yang unik pada Xiuqi. Xiao Yan hanya bisa merasakan tekanan ini dari Zhu Yuan. Ini menunjukkan bahwa wanita yang tertawa di depannya juga seorang kaisar petarung bintang 7 dari yang kuat. Kudengar kau dan Yueru adalah kenalan lama, dan kau berjanji padanya saat itu bahwa kau akan menemukanmu saat kekuatanmu mencapai terobosan sukses Kaisar Dou Bintang 5. Tidak, kita di sini sekarang, apa yang akan kau lakukan? Setelah Xiuqi selesai berbicara, dia menatap Xiao Yan sedikit, menantikan apa yang akan dilakukan Xiao Yan.
Ini, Xiao Yan tiba-tiba bingung. Lupakan saja, aku tidak akan menggodamu, situasi Yueru agak istimewa. Kali ini aku datang kepadamu, terutama untuk menarikmu ke kamp kami, dan kali ini di reruntuhan, jika itu dapat membantu Yueru. Mendapatkan warisan lengkap dengan lancar, aku ingin kesalahpahaman antara Paviliun Wanhua kami dan Paviliun Dupa terbakarmu menghilang. Kata Xiuqi, ayo pergi, mari kita bicarakan di mana aku tinggal dulu. Xiao Yan tersenyum dan berkata segera setelah mendengar ini. Yang lain datang jauh-jauh untuk mencari bantuan, tetapi aku tidak bisa membiarkan orang lain membicarakan hal-hal di langit. Ayo pergi. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia menunjuk ke arah Paviliun Fenxiang dan menuliskannya, dan kemudian Paviliun Fenxiang tidak lagi menolak Xiuqi dan dua orang lainnya. Ketika Xiuqi dan Yueru melihat ini, penilaian mereka terhadap Zanji menjadi lebih tinggi. Setelah beberapa saat, mereka bertiga perlahan-lahan tiba di Wusuju. Saat ini, tidak ada seorang pun di Wusuju. Jelas, mereka semua pergi berlatih. Baiklah, mari kita bicarakan apa saja. Xiao Yan datang ke kediamannya dan segera berkata kepada Xiuqi dan Yueru. Kali ini, aku telah memperoleh persetujuan dari Master Paviliun kami dan Master Pavilionmu dari Burning Incense. Aku harap anakmu akan membantu Yueru mendapatkan warisan yang lengkap. Karena ini bukan hanya tentang urusan paviliun kedua kita, tetapi juga tentang hidup dan mati Yueru. Melihat tidak ada seorang pun di sekitar, Xiuqi segera meninggikan suaranya. Hidup atau mati? Xiao Yan terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Dia belum pernah mendengar bahwa pewaris masih dapat memiliki hubungan antara hidup dan mati. Aku tidak perlu berbohong kepadamu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat bertanya sendiri pada Yuiwe kecilmu. Xiuqi berkata dengan dingin. Kakak senior, dipanggil oleh kakak seniornya di depan Xiao Yan, Yueru segera menjadi sedikit tertekan dan mendengus. Tidak apa-apa, baiklah, aku akan keluar dan menghirup udara segar, kalian berdua akan berbicara pelan-pelan. Melihat bahwa dia menulis tentang adik perempuannya, Xiuqi tidak dapat berkata apa-apa lagi. Bagaimanapun, tujuan perjalanannya adalah untuk melindungi Yueru. Memperoleh warisan yang lengkap jelas merupakan urusan Xiao Yan. Dalam beberapa tahun terakhir, bagaimana kabarmu? Yueru perlahan membuka mulutnya untuk menghadap Xiao Yan ketika dia melihat Xiuqi pergi. Bagaimana keadaan tubuhmu? Bagaimana mungkin Xiao Yan tidak mengetahui pikiran Yueru, tetapi Xiao Yan sudah menikah, jadi dia tidak dapat menyakiti orang lain, jadi dia segera mengalihkan perhatiannya. Hah, ketika Xiao Yan menanyakan hal ini, Yueru langsung bingung. Kali ini, reruntuhan itu dikatakan terkait dengan rahasia pewarismu. Jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Melihat Yueru sedikit tertegun, Xiao Yan langsung tersenyum. Ya, kekuatanmu tampaknya agak kuat. Sebagai seorang gadis kecil, Yueru secara alami tidak memiliki banyak pengalaman seperti Xiao Yan, jadi dia tidak tahu apa yang dipikirkan Xiao Yan, dan dia tidak banyak berpikir, jadi dia peduli dengan Xiao Yan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wamo, Hi gelombang 8, gelombang M. Dou di bintang 6 sudah selesai. Xiao Yan berkata dengan tenang. Ah, bulan depan Ru Zaidu berseru. Dou di bintang 6 sudah disempurnakan. Apakah aku salah dengar? Aku ingat ketika Xiao Yan berada di keluarga Yue, dia hanya sekuat itu. Aku belum melihatnya dalam beberapa tahun terakhir. Dia benar-benar berhasil menembus Kaisar Dou bintang 6 dan mencapai kesuksesan yang lengkap. Kekuatan ini lebih kuat dari ayahnya. Sangat kuat, kata Yueru pelan. Hei, jangan khawatir, jika kamu adalah pewaris, jika kamu mendapatkan warisan lengkap kali ini, aku khawatir kekuatanmu akan melambung seperti roket. Aku tidak bisa mengimbangimu. Xiao Yan menghibur. Petik 2. Aku harap, setelah Yueru selesai berbicara, dia berhenti berbicara dan hanya menatap kosong ke arah Xiao Yan. Melihat ini, Xiao Yan tidak berbicara, dan membiarkan Yueru menonton. Di luar pintu, Xiuqi sedang berjalan-jalan, tetapi kebetulan bertemu dengan Xiao Yi yang kembali. Xiao Yi juga sering berlari ke tempat latihan baru-baru ini, hanya untuk mengasah pengalaman bertarungnya yang sebenarnya. Siapa kamu? Mengapa dia ada di Wusuju kita? Xiao Yi baru saja melihat Xiuqi. Meskipun dia tertarik dengan penampilan Xiuqi yang cantik, tetapi saat berikutnya dia menjadi waspada. Sangat kuat, meskipun Xiuqi sangat bebas dan santai, ketika dia melihat Xiao Yi, dia juga penuh dengan cinta dan belas kasihan.
Ada pria yang begitu tampan di dunia ini. Tetapi saat berikutnya, Xiuqi menyadari ada yang salah, kekuatan Xiaoyi ini sebenarnya lebih kuat dari dirinya sendiri. Secara umum, sekte gelombang mereka yang telah mencapai kekuatan Dou di bintang 7 memiliki kualifikasi untuk menjadi guru. Sedangkan untuk kekuatan Dou di bintang 8, mereka akan dipromosikan menjadi diaken atau penatua, dan tidak mungkin menjadi murid. Namun, penampilan Xiaoyi jelas merupakan murid pavilion Fenxiang, tetapi kekuatan orang ini sebenarnya lebih kuat daripada beberapa penatua mereka di pavilion Wanhua, yang membuat Xiuqi sangat bingung. Saya hanya seorang pejalan kaki, kata Xiuqi. Lewat, saya pikir itu seseorang dengan niat buruk. Lihat triknya. Setelah Xiaoyi selesai berbicara, dia langsung menembak, dan Jenderal Xiuqi yang tahu gambar itu pun terdiam. Tunggu, saya teman Xiaoyan. Ketika Xiuqi melihat bahwa Xiaoyi tidak dapat menahan diri untuk tidak mengambil tindakan, dia segera berbicara dengan marah. Xiaoyi, mereka semua adalah sekelompok orang, kata Xiaoyan pada saat Xiaoyi menyerang. Xiaoyi segera meminta maaf kepada Xiuqi dengan malu ketika dia mendengar kata-kata itu. Kalian, sungguh tidak sopan melakukannya tanpa berpikir dua kali. Xiuqi berkata dengan tidak puas. Itu bukan salahku. Siapa yang memintamu keluar dari kediaman kami? Orang-orang yang tidak tahu menganggapmu pencuri kecil, bisik Xiaoyi. Apa yang kau katakan? Xiuqi menjadi marah ketika mendengar kata-kata itu, dan mengejar Xiaoyi, yang cukup bersemangat. Kedua orang ini, Yueru dan Xiaoyan terus mengobrol tentang beberapa topik di ruangan itu. Kedatangan Xiuqi dan Yueru membuat Wu Zuju cukup ramai. Namun, seiring berjalannya waktu, tibalah hari ketika reruntuhan dibuka. Pada hari ini, baik Xiaoyan maupun Yueru bangun pagi-pagi sekali, jelas mereka telah menunggu reruntuhan untuk waktu yang lama. Setelah analisis Old Su, ada 5 orang yang pergi ke reruntuhan kali ini, yaitu Xiaoyan, Qin Xin, Leng Fuyao, Mu Feng dan Mu Yingying. Tak perlu dikatakan lagi bahwa Xiaoyan dan Leng Fuyao, yang satu adalah andalan pavilion Fenxiang hari ini, dan yang lainnya adalah jenius penyulingan farmasi, jadi mereka harus pergi. Mengenai kata-kata Qin Xin, sepertinya dia pasti akan mendapatkan sesuatu di reruntuhan, jadi pemuda itu tidak punya pilihan selain segera berpartisipasi. Adapun Mu Feng dan Elder Zhu, mereka juga berencana untuk tidak membiarkan mereka pergi. Bagaimanapun, reruntuhan itu sangat berbahaya, dan tidak cukup jika ada terlalu banyak orang. Tetapi ketika saya memikirkan gosip misterius di pintu masuk, dan Mu Feng tahu sedikit tentang hal semacam ini, jadi biarkan Xiao Yan membawanya bersamanya. Adapun Mu Yingying, dia harus pergi untuk menunjukkan sikapnya, dan Zhu Lao tidak terlalu baik. Katakan, ayo pergi. Xiao Yan berdiri di luar Burning Heaven Territory dan berkata kepada sekelompok orang di belakangnya. Setelah mendengar kata-kata itu, orang-orang di belakang Xiao Yan mengangguk diam-diam. Mereka semua tahu bahwa tujuan utama dari reruntuhan itu adalah untuk membantu Yueru dari pavilion Wanhua untuk mendapatkan warisan yang sebenarnya. Ke tangan orang lain, yang lain, itu tergantung pada kreasi mereka sendiri. Perjalanan ini sangat berbahaya, kalian harus berhati-hati. Mu Suzi menatap murid-murid Xiaoyan dan berkata dengan lega. Kakak, Xiaoyi juga sedikit menyingkir. Larangan kekuatan Dou di bintang 8 membuat Xiaoyi harus tinggal di pavilion dupa terbakar. Tidak apa-apa, Xiaoyan secara alami tahu bahwa Xiaoyi mengkhawatirkannya, dan segera berbicara. Ayo pergi, aku berharap kalian kembali dengan kemenangan kali ini. Xiong Yuan berkata sedikit, dan kemudian mengirim Xiaoyan dan yang lainnya. Ya, Xiaoyan dan yang lainnya segera saling melirik diam-diam setelah mendengar kata-kata itu, dan segera meninggalkan wilayah surga yang terbakar, menuju ke tempat reruntuhan itu berada. Saya harap pertempuran antara jiwa dan warisan ini tidak akan membiarkan keluarga kerajaan Xuanling berhasil. Zhu Jin berada di rumahnya, merasakan arah yang ditinggalkan Xiaoyan, dan berkata sedikit. Keluarga kerajaan, Xuanling, tempat latihan seni bela diri. Hahaha, senang, datang lagi. Tawa yang sangat arogan perlahan menyebar, dan aku melihat tubuh bagian atas Qi Haoxing di tempat latihan bela diri saat ini, dan terus-menerus diserang oleh beberapa pelayan Kaisar Dou Bintang 6. Serangan itu begitu kuat sehingga benar-benar mengenai tubuhnya, meninggalkan jejak bekas luka yang sangat mencolok. Haoxing, saatnya pergi. Tepat ketika Qi Haoxing hendak berlatih kultivasi,
Qi Haoran perlahan muncul, dan kemudian mengatakan sesuatu kepadanya. Qi Haoxing ini juga sangat menarik. Menggunakan intensitas serangan seperti itu untuk berkultivasi, aku khawatir kultivasi asteris setara dengan orang-orang di istana kuno yang sunyi. Kakak, apakah kamu akan pergi? Qi Haoxing segera melambaikan tangannya untuk membiarkan para pelayan turun setelah mendengar ini, dan kemudian menatap Qi Haoran dengan mata berapi-api. Kakak senior kedua mereka sangat berbakat, tetapi mereka telah terperangkap dalam keluarga kerajaan Xuanling selama bertahun-tahun dan hanya tahu sedikit tentang dunia luar. Sekarang mereka akan pergi ke reruntuhan, dan mereka langsung bersemangat. Ya, segel reruntuhan telah melemah, saatnya untuk berangkat. Qi Haoran mengangguk setelah mendengar ini, dan segera pergi dari sini. Melihat ini, Qi Haoxing segera mengenakan pakaiannya dan hanya mengikutinya. Pada titik ini, saudara senior kedua langsung pergi ke reruntuhan. Rajaku, mereka berdua akan dikirim ke reruntuhan kali ini, akankah semangat juang? Wenzi merasakan kepergian saudara Qi kedua, dan segera bertanya kepada Raja Xuanling di sampingnya. Haha, semangat juang, aku pasti akan mendapatkan benda ini. Meskipun reruntuhan memiliki penindasan yang menghancurkan pada mereka yang lebih kuat dari Dou di Bintang 8, kali ini, aku akan membiarkan orang-orang yang kecanduan Legiun Naga mengambil tindakan pada saat yang kritis. Raja Xuanling selesai berbicara, dan tiba-tiba tertawa aneh. Tapi, Rajaku, Legiun Pencinta Naga dipindahkan oleh penjaga yang menjaga Yanqi, kata Wenzi sambil berpikir. Hehe, aku punya caraku sendiri. Dan larangan Kaisar Dou Bintang 8 di reruntuhan ini mungkin berguna bagi orang lain, tetapi aku punya cukup solusi untuk menyelesaikannya. Meskipun harganya terlalu mahal, itu sepadan. Tunggu, tidak lama lagi tidak hanya keluarga kerajaan Xuanling yang akan berada di sakuku, tetapi bahkan kekuatan peri pertempuran yang membatu, api suci, jiwa pertempuran, tidak dapat melarikan diri. Hahaha, setelah Raja Xuanling selesai berbicara, dia tertawa aneh. Hitung waktunya, reruntuhan akan segera terbuka, ayo pergi, adik junior, kata Song Yue kepada kekasih masa kecilnya di Wanjianmen. Kakak Song, Yue, apakah menurutmu reruntuhannya akan terlalu berbahaya kali ini? Dulu, saudara-saudariku yang menemaniku pergi bersama kami. Kali ini reruntuhan itu dilarang sejauh ratusan mil, jadi kami hanya bisa pergi ke sana. Hong Qian berkata agak bingung. Jangan khawatir, tidak peduli badai apapun, itu milikku. Song Yue tersenyum perlahan ketika mendengar kata-kata itu, matanya penuh dengan rasa sayang. Tunggu, tepat ketika keduanya hendak pergi, Jiu Jianxian tiba-tiba muncul. Tuan, apa lagi yang ada di sana? Hong Qian segera membuat wajah nakal dan bertanya. Kali ini reruntuhannya benar-benar tidak normal, tetapi kamu harus berhati-hati dengan anggota keluarga kerajaan Xuanling. Aku selalu merasa ada yang salah, tetapi aku tidak bisa memberitahumu secara spesifik. Jiu Jianxian menyesap anggur dan berkata kepada keduanya. Keluarga kerajaan Xuanling, Song Yue mengerutkan kening setelah mendengar ini. Juga, berhati-hatilah dengan Yueru dari Paviliun Wanhua dan Xiao Yan dari Paviliun Dupa Terbakar. Salah satu dari mereka berdua adalah pewaris relik ini, dan yang lainnya adalah seorang jenius yang jarang terlihat di Paviliun Fenxian selama ribuan tahun. Jiu Jianxian berpikir sejenak dan melanjutkan. Baiklah, murid ini telah menuliskannya. Song Yue mengangguk sedikit. Orang-orang ini pasti sangat diperhatikan oleh tuan mereka. Mereka pasti memiliki kelebihan, jadi Song Yue juga berhati-hati gelombang pergi. Setelah Jiu Jianxian selesai berbicara, dia langsung pergi dari sini, sementara Song Yue dan Hong Qian juga perlahan berjalan menuju reruntuhan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O. Hi gelombang 8, gelombang M. Sekte-sekte super ini perlahan-lahan mengirim orang ke reruntuhan, yang satu untuk menguji murid-murid mereka sendiri, dan yang lainnya untuk bersaing memperebutkan puncak reruntuhan. Semangat juang. Mungkin tidak sopan untuk mengatakan bahwa keberadaan semangat juang membuat orang-orang paling kuat dari sekte super ini tidak dapat duduk diam. Jika batasan di reruntuhan tidak terlalu kuat, saya khawatir mereka akan langsung merebutnya. Namun karena segel khusus, semua orang hanya bisa mengirim murid-murid yang luar biasa untuk memperjuangkan semangat juang mereka. Pada saat ini, di antara 9 sekte super, Paviliun Fenxiang dan Paviliun Wanhua telah membentuk hubungan karena Yueru, dan sekte racun juga mengirim seorang murid yang luar biasa, Lin Su. Adapun keluarga kerajaan Xuanling,
Mereka adalah dua bersaudara Qi Haoxing dan Qi Haoran, Bing Sui dari Lembah Cinta, Feng Hong dan Du Chun dari Istana Desolate Kuno, Guni dari Solomon, Hua Lexin dari Rumah Boneka, dan seterusnya. Adapun beberapa sekte kecil lainnya, mereka tidak memiliki berita yang disiapkan oleh sekte-sekte super ini, jadi mereka mengirim sejumlah besar pembangkit tenaga listrik, tetapi pembangkit tenaga listrik ini berhenti ketika mereka melangkah ke reruntuhan sejauh ratusan mil. Mereka tahu bahwa, jika mereka melangkah ke reruntuhan, saya khawatir mereka akan hilang dalam sekejap. Jadi mereka yang memasuki reruntuhan saat ini semuanya adalah talenta muda dari Suan Santian, dan pertempuran yang berapi-api dimulai perlahan. Reruntuhan itu terletak di alam liar. Tanah liar itu terletak di bagian paling timur Suan Tiantian. Tanah di sini bergolak, sebagian besar pegunungan tinggi dan jarang penduduknya, dan beberapa monster kuat juga tinggal di sini. Di tanah liar itu, ada dua sekte, satu disebut sekte racun, dan yang lainnya adalah sekte Wanpo. Meskipun semua sekte racun adalah wanita dan mereka berlatih doki racun, bagaimanapun juga, sinsing mereka tidak buruk, tetapi orang-orang biasa sering merasa bahwa mereka sedang mengolah doki racun, dan mereka memiliki ilusi bahwa mereka terlalu mengancam, tidak melakukan sesuatu yang keterlaluan. Tetapi gerbang Wandu berbeda. Wandumen tidak hanya mengolah ki penangkal racun, tetapi juga suka melakukan hal-hal yang berbeda dari orang-orang biasa. Itu seperti mentransfer jari-jari dan tubuh beberapa orang berbakat ke diriku sendiri. Oleh karena itu, reputasi sekte Wandu sangat busuk di seluruh Suan Santian. Tetapi kali ini, lokasi reruntuhan itu tidak jauh dari markas besar Wandumen. Monster tua beracun, aku tidak peduli denganmu tentang terakhir kali. Apa yang ingin kau lakukan kali ini? Seorang wanita berbicara. Suara wanita itu agak aneh, dan tangannya benar-benar mengeluarkan desahan lega samar. Napas jahat. Nona racun, jangan pikir aku tidak tahu apa yang sedang terjadi di hatimu. Monster tua beracun itu bertanya. Keduanya sangat kuat di sekte racun segudang. Salah satunya adalah monster tua beracun yang kekuatannya telah mencapai tahap akhir Kaisar Do Bintang 8. Apa yang sedang kucoba lakukan? Wanita itu, yang tampak sedikit aneh tanpa tangannya, menatap monster tua itu dan bertanya. Orang tua itu terlalu malas untuk berunding denganmu. Tapi Nyonya Racun, kau harus mengingatnya untukku, bukan kau yang memiliki keputusan akhir di sekte 10.000 racun. Monster tua beracun itu meninggalkan kalimat dan langsung menghilang. Monster tua beracun ini semakin melanggar hukum. Melihat monster tua beracun itu pergi, Nyonya Racun menggumamkan beberapa patah kata saat melihat sosok Wei Wei yang pergi. Namun, di saat berikutnya, tangan wanita beracun yang hilang itu tiba-tiba muncul di tubuhnya dalam semburan asap hitam. Cakar kalajengking jahat itu sangat mudah digunakan. Aku ingin menggunakan benda ini untuk menghadapi Kaisar Do Bintang 9 dari Yisuan. Wang Xie sudah bergegas ke reruntuhan. Apapun yang kau katakan kali ini, aku juga akan mendapatkan semangat juang. Wang Xie, demi rencana Tuan, aku hanya bisa mengorbankanmu kali ini. Hahaha, setelah wanita beracun itu selesai berbicara, dia tertawa aneh, tetapi tangannya seperti monster, dan ada aura pembunuh yang ganas tak terlihat. Setelah berbicara, sekte 10.000 racun menjadi sunyi, dan di kejauhan, seorang pria dengan beberapa sisik monster di tubuhnya benar-benar bersin. Aneh, siapa yang memarahiku? Pria itu adalah Wang Xie. Orang paling menonjol di sekte Wandu saat ini. Jangan lihat Wang Xie, meskipun dia memiliki beberapa sisik monster di tubuhnya, tetapi kekuatannya dapat mencapai tingkat tahap tengah Kaisar Do Bintang 7, dan kekuatan ini mungkin merupakan eksistensi yang sangat luar biasa di seluruh Suan Santian. Lupakan saja, itu tidak masalah. Tempat di mana reruntuhan dibuka kali ini adalah di tanah liar kita, dan tidak ada yang bisa dikatakan mengambil kekayaan besar itu untuk orang lain. Dan jika memungkinkan, aku harus membawanya kembali ke Tuan. Tuan tampaknya menyukai hal-hal di reruntuhan kali ini. Wang Xie menggelengkan kepalanya sendiri, dan kemudian berjalan menuju reruntuhan. Xiao Yan dan kelompoknya meninggalkan paviliun dupa terbakar dan pergi ke tanah liar. Mereka melewati keluarga kerajaan Xuanling dalam perjalanan. Xiao Yan juga menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki kedalaman istana bawah tanah, tetapi hasilnya bagi Xiao Yan tidak ada apa-apanya. Xiao Yan sedikit penasaran, mengapa keluarga kerajaan Xuanling memenjarakan Seng Yan? Apakah mereka tidak akan menyerapnya?
Mengapa di penjara? Daya tarik api suci mungkin cukup untuk menempati peringkat pertama di antara keterampilan bertarung apapun. Mungkinkah ada sesuatu yang terjadi di keluarga kerajaan Xuanling? Saat berikutnya, Xiao Yan berpikir lagi. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Setelah berpikir sebentar, Xiao Yan bahkan tidak memikirkannya, dan langsung menuju ke tempat tujuan. Apakah ini tanah? Tandus. Benar-benar tandus. Tepat setelah meninggalkan keluarga kerajaan Xuanling dan memasuki tanah liar, Mu Yingying adalah orang pertama yang merasakan aura yang agak tandus. Aura ini baru saja memasuki tubuh, dan Mu Yingying merasakan ledakan energi, ketidaknyamanan. Bukan hanya Mu Yingying, tetapi juga beberapa orang dalam kelompok itu, kecuali Xiuqi dan Xiao Yan, yang lainnya semuanya muncul dalam keadaan yang sama. Ini adalah tanah tandus yang liar, semua orang berhati-hati, roh-roh liar ini berbahaya bagi tubuh, tolong jangan menghirupnya. Sebagai kakak perempuan dari Paviliun Wanhua, Xiuqi segera memimpin. Bajingan, Xiuqi baru saja selesai berbicara, ketika dia melihat beberapa orang di belakangnya telah diserang, bukan hanya ekspresinya yang berubah. Kesalahanku sendiri, menghirup roh yang sembrono ini, akan memengaruhi kultivasi di masa depan. Ini, makan satu untuk setiap orang. Tepat ketika Xiuqi berada dalam masa yang sedikit sulit, Xiao Yan tidak berbicara, dan kemudian mengeluarkan beberapa pil obat bening dari tangannya, dan kemudian membagikannya kepada orang banyak. Ketika orang lain melihat ini, mereka semua menjadi kasar. Bagaimanapun, mereka semua tahu bahwa meskipun aura sembrono ini akan terjadi untuk sementara waktu, tetapi jika itu terjadi, itu akan sangat merepotkan. Benar saja, itu ramuan ajaib. Setelah memakannya, aku merasa jauh lebih baik. Mo Feng baru saja selesai makan dan langsung tertawa. Jangan lengah. Tanah tandus disebut tanah terlantar, jadi setiap orang tidak boleh lengah. Bungkus masing-masing dengan dendam untuk mencegah kecelakaan. Xiuqi berkata dengan sungguh-sungguh. Oke, setelah mendengar kata-kata itu, yang lain mengikuti. Bagaimanapun, meskipun Xiuqi kuat, dia tidak memiliki sedikit pun kepura-puraan, jadi beberapa orang setuju dengan perintahnya. Ayo pergi. Xiao Yan melihat bahwa beberapa orang telah sedikit pulih, dan kemudian berkata, mereka adalah pintu masuk ke tanah tandus, dan jelas masih ada waktu sebelum reruntuhan gelombang aku benar-benar meremehkanmu. Saat berikutnya, Xiuqi mengatakan sesuatu kepada Xiao Yan dengan suara yang hanya bisa didengarnya. Saling, Xiao Yan tiba-tiba tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, meskipun dia telah mendengar bahwa aura kesedihan yang sembrono itu luar biasa. Tetapi jangan lupakan identitas Xiao Yan sebagai seorang apoteker. Adik kecil ini, tunggu. Tepat ketika Xiao Yan dan kelompoknya hendak pergi, suara magnetik perlahan terdengar di langit. Punya musuh. Kekuatan Qinxin tidak buruk, jadi tentu saja dia memperhatikan beberapa suara dan segera melihatnya. Jangan, aku di sini hanya untuk meminta obat. Sosok di tanah buru-buru menjelaskan tatapan aneh beberapa orang di langit. Sangat tidak nyaman. Begitu pria di tanah selesai berbicara, wanita cantik di pelukannya tiba-tiba mengeluarkan suara lemah. Tidak apa-apa, aku menemukan obat untukmu. Pria itu berkata kepada wanita di pelukannya dengan penuh kasih. Dua pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar petarung bintang 7. Xiao Yan bergumam, tetapi terkejut oleh dua orang di tanah. Dua orang di tanah, seorang pria dan seorang wanita, pasti terlihat seperti pasangan atau suami istri. Dan yang paling aneh dari Xiao Yan adalah mereka berdua membawa sepasang pedang, dan Xiao Yan bahkan bisa mengandalkan jiwanya. Kekuatan itu merasakan gelombang teror yang ekstrim dari atas. Ini adalah orang-orang dari Wan Jianmen. Xiuqi tetap di langit, lalu berkata pelan. Ada 3 lagi pada pukul 1 malam.